Saya mengajak Anda melihat kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul 5 perwira di dalam perjanjian baru. Klik. Yang pertama, kita harus tahu apa itu perwira. Dalam bahasa Inggris, perwira adalah centurion. Centurion sesuai dengan nama century. Century itu artinya 1 abad atau 100 tahun. Seorang perwira itu memimpin 100 orang pasukan Romawi. Dan kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, khususnya perjanjian baru, ada sedikitnya 5 kisah yang menarik yang melibatkan seorang perwira. Dan kita akan belajar dari kelima perwira tersebut. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk kita bisa menyelesaikan materi ini. Yang pertama, klik, adalah perwira dengan iman yang besar. Ini mungkin perwira yang paling kita kenal, karena paling sering dikhotbahkan. Tertulis kisahnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Untuk menyingkat waktu, ini menjadi PR bagi Anda untuk membacanya di rumah. Anda sudah tahu kisahnya, seorang perwira Romawi, hambanya sakit keras dan hampir mati. Kemudian dia mengutus tua-tua Yahudi untuk menghampiri Yesus dan mengundang Yesus untuk datang mendoakan dan menyembuhkan hamba daripada perwira itu. Dan Yesus terkagum-kagum kepada perwira ini. Dikatakan di seluruh Israel tidak ada iman yang sebesar iman perwira ini. Pertanyaannya, apa yang membuat perwira ini memiliki iman yang dikatakan oleh Yesus sebagai iman yang besar? Berapa banyak di sini kepengin punya iman yang besar? Haleluya. Memang untuk mujizat terjadi, kita hanya perlu iman yang sebesar biji sesawi. Tetapi adalah hal yang luar biasa kalau kita bisa mengembangkan iman sebesar biji sesawi itu menjadi iman yang lebih besar dan semakin besar. Mari kita belajar apa yang membuat iman perwira ini disebut iman yang besar. Klik. Yang pertama, imannya, klik lagi, imannya tidak egois. Jadi kalau Anda mempercayai sesuatu untuk keuntungan orang lain, Anda mau berguna bagi orang lain, Anda mendoakan orang lain, Anda beriman untuk orang lain mengalami mujizat, itulah iman yang besar. Makanya Yesus terkagum pada iman perwira ini karena fokus imannya bukan pada keuntungan diri sendiri, melainkan murni untuk kepentingan orang lain. Dia bahkan tidak berpikir, oh nanti mahal kalau harus menggantikan hambaku ini, maka aku harus berbuat sesuatu. Dia tidak berpikir tentang biaya. Dia tidak berpikir tentang hal-hal yang di luar kendali dia. Dia hanya berusaha mengundang Yesus untuk berdoa menyembuhkan hambanya. Bahkan di ayat yang kedua dikatakan bahwa perwira ini sangat menghargai hambanya. Jadi murni doanya, permohonannya itu untuk kepentingan dan keuntungan orang lain. Tujuan perwira ini meminta tolong adalah sepenuhnya untuk kesejahteraan orang lain. Klik. Yang kedua, kenapa iman perwira ini dikatakan besar? Karena imannya
adalah iman yang aktif. Iman yang diungkapkan melalui tindakan. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dia langsung mengutus tua-tua Yahudi untuk datang menghampiri Yesus. Dia tidak berkata seperti kebanyakan orang berkata, "Oh, kalau memang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan menemukan aku di mana aku berada." Tahukah Anda, sebagian besar mujizat kesembuhan di dalam Alkitab terjadi ketika seseorang datang, seseorang melangkah keluar dari zona nyamannya dan menghampiri Yesus. Hampir semua. Jarang sekali kita dapati Tuhan yang menemukan orang yang sakit. Pasti orang yang sakitlah yang mengungkapkan diri, "Aku sakit, aku perlu didoakan, aku perlu disembuhkan." Kalau Anda membutuhkan sesuatu, tidak cukup Anda punya iman, tidak cukup Anda berdoa di dalam ruang doa Anda, semua itu baik. Tetapi adalah lebih penting ketika Anda keluar dari ruang doa Anda mulai melangkah dan melakukan apa yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan mujizat itu. Tuhan berkati aku secara finansial. Aku tahu Engkau sanggup untuk memberkati aku secara berkelimpahan. Benar. Tapi Anda harus melangkah keluar dari ruang doa Anda dan mulai bekerja. Pakai talenta Anda. Pakai skill Anda. Hasilkan uang. Hasilkan penghasilan. Milikilah pendapatan. Karena berkat Tuhan disalurkan melalui pekerjaan tangan Anda. Bisa nggak Tuhan memberkati Anda di ruang doa? Oh, sangat bisa. Tapi itu menurut saya pengecualian. Dalam kasus-kasus tertentu itu bisa terjadi. Tetapi normanya Anda harus bergerak. Ada bagian yang harus kita lakukan. Karena Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Perwira ini mendengar tentang Yesus dan dia bertindak. Dia tidak pasif. Dia tidak hanya menunggu, oh Tuhan kan maha tahu. Benar Tuhan maha tahu. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Klik. Yang ketiga, kenapa iman perwira ini dikatakan besar? Karena imannya tidak tergantung pada moral baiknya, pada rasa layaknya. Memang dikatakan di ayat yang kelima dari Injil Lukas pasal yang ke-7, bahwa tua-tua Yahudi ketika menghampiri Yesus, dia katakan, engkau harus menolong orang ini. Karena dia layak untuk ditolong. Dia mengasihi bangsa kita. Dia yang menanggung pembiayaan pembangunan rumah ibadat kami. Itu yang ngomong tua-tua Yahudi. Tetapi ketika Yesus langsung berjumpa dengan perwira ini, 2 kali perwira ini berkata, Yesus, aku tidak layak untuk menerima engkau dalam rumahku. Aku tidak layak untuk menerima pertolongan daripadamu. Orang lain boleh berkata dia layak ditolong. Tetapi dirinya sendiri ketika berhadapan sama Tuhan, dia tidak bergantung kepada Tuhan. Aku sudah melayani loh. Aku sudah berkorban untuk gereja loh. Aku rajin berdoa loh. Dia tidak datang kepada Tuhan dengan sikap seperti itu. Tetapi dia berkata, aku tidak layak untuk engkau tolong. Jadi dia datang murni berdasarkan karena engkau baik Tuhan, maka engkau pasti akan menolong aku.
Datang sama Tuhan tidak usah menonjolkan prestasi hidup kita. Karena bukan karena alasan itulah doa Anda dijawab. Seringkali kan kita merasa, ya jelas dong aku baik kok, aku melayani kok, makanya doanya aku dijawab. Oh, jangan salah. Tuhan tidak bekerja dengan cara demikian. Cara kerjanya Tuhan adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah kebaikan yang tidak layak kita terima. Sebaik apapun kita. Sebaliknya kita suka nggak pede. Kita habis marah-marah sama istri. Habis ngomelin anak. Habis kehilangan kendali atas emosi. Kita datang kepada Tuhan. Baru di situ kita merasa, Tuhan aku nggak layak. Terus ternyata doa kita tidak jawab. Dan kita merasa, oh iya karena aku habis marah-marah, makanya doanya aku nggak dijawab. Itu pun bukan alasan kenapa doa Anda tidak dijawab. Jadi doa Anda dijawab atau tidak dijawab, tidak tergantung kepada perbuatan baik Anda. Tidak tergantung kepada Anda merasa layak atau tidak. Doa Anda dijawab oleh Tuhan murni atas dasar kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Haleluya. Karena itu tidak ada yang perlu disombongkan. Tadi kita barusan nyanyi, segala kemuliaan bagi Yesus. Hanya Yesus dan Dia tidak berbagi kemuliaan dengan perbuatan baik Anda. Dia tidak berbagi kemuliaan dengan rasa layak Anda. Jadi kalau doa Anda dijawab, terpujilah Tuhan Yesus. Bukan terpujilah nih loh. Nih, tiap minggu gue hadir di gereja. 2 kali dalam 1 minggu gue hadir. Mohon maaf, itu bukan kasih karunia. Itu baik. Saya tidak sedang merendahkan Anda yang rajin beribadah. Saya tidak sedang meremehkan Anda yang suka berdoa. Tidak sama sekali. Tapi ketika datang kepada Tuhan, janganlah membanggakan diri dengan semua hal itu. Karena Anda bisa melakukan semua itu. Karena siapa? Karena Tuhan. Filipi 2 ayat 13. Dialah yang memberikan dorongan-dorongan supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Supaya kita bisa mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Haleluya. Bukan mengerjakan keselamatan karena takut kehilangan keselamatan. Tapi mengerjakan keselamatan karena kita sudah dan pasti diselamatkan. Haleluya. Anda nanti perlu membaca lagi Efesus 2 ayat 8. Anda baca ulang-ulang. Seringkali Efesus 2 ayat 8 itu hanya diterjemahkan tentang keselamatan mati masuk surga. Tetapi kata diselamatkan di sana itu mencakup definisi yang jauh lebih luas daripada sekedar keselamatan jiwa Anda. Itu mencakup kesembuhan Anda, mencakup kelimpahan yang Tuhan sediakan bagi Anda, berkat-berkat jasmani maupun rohani lainnya. Dikatakan di sana, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian juga karena kasih karunia kamu disembuhkan. Karena kasih kamu karunia, kamu diperkaya. Itu sama artinya. Kamu diberikan kelimpahan karena siapa? Karena apa? Kasih karunia. Karena Yesus. Bukan hasil usaha kita. Sekalipun ada bagian yang harus kita lakukan. Tetapi usaha kita pun karena Tuhan yang memampukan kita. Bukan hasil perbuatanmu, supaya tidak ada seorang pun yang bermegah. Tidak ada seorang pun yang bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Oh, aku selamat, aku masuk surga karena
Ini loh, aku memelihara keselamatanku dengan baik. Saya pernah katakan di sini atau di mana saya lupa. Semua kita nih, nanti masuk surga namanya berubah semua. Semua yang namanya Samuel, yang namanya Benny, yang namanya Jessica, nanti semuanya berubah, namanya jadi Grace. Semua Anda di surga nanti namanya Grace. Karena melalui Grace Anda masuk surga. Haleluya. Bukan karena nama Anda Carmen Anda masuk surga. Carmen artinya orang yang suka memuji Tuhan. Orang yang suka menyanyi. Hanya karena Anda seorang WL, seorang singer, seorang pemain musik. Kemudian Anda bisa banggakan, oh karena aku rajin melayani Tuhan, maka aku ada di sini. Enggak. Karena grace, aku ada di sini. Makanya perwira ini imannya besar. Karena dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Terlepas dari semua jasanya dalam hidup ini. Saya tidak sedang mengajarkan supaya Anda jadi orang jahat atau hidup sesuka hati, bukan itu. Buah dari keselamatan adalah buah-buah roh, hal-hal yang baik. Anda menjadi berguna bagi masyarakat di sekitar kehidupan Anda. Itu buah keselamatan. Mari kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Yang keempat, klik kenapa iman perwira ini dikatakan sebagai iman yang besar. Karena perkataan Yesuslah satu-satunya yang dia butuhkan sebagai bukti. Karena dia berkata kepada Yesus, katakan saja sepatah kata. Dia tidak perlu bukti yang lain. Seringkali kita orang karismatik ini suka minta tanda dari Tuhan. Tuhan, kalau engkau hendak menjawab doaku, tunjukkan aku sebuah tanda. Perwira ini tidak. Dia bilang sama Yesus, aku tidak butuh bukti yang lain selain perkataanmu. Yang Anda butuhkan dan yang saya butuhkan adalah firman Tuhan yang tertulis. Itu cukup. Tidak perlu bukti-bukti dari sisi ilmu pengetahuan. Ditemukan kain kafan yang dipakai oleh Yesus. Baru iman Anda muncul. Nggak perlu. Tertulis dalam firman, itulah yang kita imani. Maka iman kita adalah iman yang besar. Kita percaya bukan karena melihat, tetapi kita percaya karena kita menaruh, mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Apa yang dia tulis, apa yang dia perkatakan, atau mungkin ada suara Tuhan yang Anda dengar, suara Roh Kudus yang menuntun hidup Anda, katakan saja sepatah kata. Maka aku percaya hambaku sembuh. Makanya Yesus berkata, di seluruh Israel tidak ada iman sebesar ini. Dan ini dikatakan kepada orang yang non-Yahudi. Anda harus garis bawahi non-Yahudi. Seringkali mujizat Yesus terjadi pada orang-orang non-Yahudi. Kenapa? Karena orang non-Yahudi itu kecenderungannya tidak agamawi. Justru orang Yahudi ini yang terlalu agamawi. Agamawi maksudnya apa? Yang tadi saya katakan. Tiap minggu aku ke gereja. Tiap minggu aku berkorban untuk engkau. Tiap minggu aku melayani. Itu orang Yahudi. Makanya mereka jarang menerima mujizat dari Tuhan. Orang yang menerima mujizat dari Tuhan adalah orang-orang yang selalu merasa tidak layak untuk ditolong.
Karena dia hanya berharap pada kasih karunia. Karena itu stop membanggakan diri di hadapan Tuhan. Maka itulah yang dikatakan imanmu besar. Itu yang pertama, perwira dengan iman yang besar. Klik. Yang kedua, perwira yang kapalnya kandas. Ini pun punya nama sebenarnya. Perwira ini namanya Julius. Kisahnya tertulis dalam Kisah Rasul 27. Seluruh pasal berbicara tentang perwira ini. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik dari kehidupan atau dari kisah perwira yang kapalnya kandas. Anda sudah tahu kisahnya, saya berasumsi. Karena ini Paulus hendak dibawa ke Roma untuk diadili dan naik kapal yang akhirnya terkena badai. Sekalipun Paulus sudah berkata, aku mendapatkan suara Roh Kudus, aku mendapatkan suara Tuhan, bahwa pelayaran kita tidak akan berakhir dengan baik. Tetapi perwira ini tidak mau dengar perkataan Paulus dan dia tetap ngeyel untuk berlayar. Akhirnya benar kapal ini kena badai dan kandas. Apa pelajarannya bagi Anda dan saya? Klik. Di ayat yang ke-11 dari Kisah Para Rasul 27, perwira ini percaya yang pertama kepada jurumudi dan nahkoda. Kita seringkali percaya kepada suara para ahli. Oh, tahun depan, tahun yang suram. Kata siapa? Kata para ahli. Kata para analis ekonomi. Kemudian kita mulai percaya. Dan jangan heran kalau tahun depan ekonomi Anda suram. Karena Anda mempercayai perkataan para ahli. Karena itu tidak terlalu baik juga kalau Anda terlalu sering untuk scrolling medsos. Apalagi kalau sumbernya tidak rohani. Yang kedua, perwira ini di ayat yang ke-12, dia percaya kepada kebanyakan dari mereka menyetujui pelayaran ini. Kita juga seringkali percaya kepada opini mayoritas. Semua orang ngomong begini kok, pasti benar. Belum tentu. Mayoritas belum tentu benar. Perwira ini yang ketiga, dia percaya kepada angin sepoi-sepoi yang mendukung pelayaran. Seringkali kita melihat, wah, pintu yang terbuka. Keadaan di sekitar mendukung, ini sepertinya jawaban doaku. Ini sepertinya Tuhan membuka jalan bagi aku. Hati-hati. Ini bahaya bagi orang yang suka melihat tanda eksternal. Ternyata tanda eksternal pun belum tentu selaras dengan suara Tuhan. Dengan pimpinan Roh Kudus. Dikatakan di ayat yang ke-10, Paulus lihat. Kata lihat di sini artinya theoreo. Bahasa Inggrisnya perceive. Dia punya persepsi yang tidak bisa digambarkan secara konkret. Dia discern. Discern itu artinya dia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Theoreo, ini terjemahan bebasnya adalah suara Tuhan. Karena theo itu artinya Tuhan. Paulus, dia mengabaikan suara para ahli. Dia mengabaikan opini mayoritas. Dia tidak sekedar percaya kepada tanda eksternal di sekitar kehidupannya. Dia lebih percaya kepada dorongan Roh Kudus. Kepada suara Tuhan yang kuat di dalam hatinya. Ini
tidak bisa dijelaskan kalau Anda tidak pernah mengalaminya. Waktu saya mau menikahi Jessica, kalau di medsos ngomongnya harus nama yang resmi, Jessica. Gitu kan? Ini kan banyak suara. Apalagi kalau Anda belum tahu ceritanya, kami itu sebenarnya pacaran putus. Sebelum menikah itu putus. Ya, saking tegangnya mau nikah. Ini bener nggak ya? Jadi nggak ya? Tegang. Putus. Saya harus berharap dan mengandalkan suara di dalam saya. Kalau dengar suara dari luar, pasti bingung waktu itu. Dan sangat membingungkan. Tapi suara yang di dalam. Ada damai yang melampaui semua tanda eksternal. Haleluya. Dan itu tidak bisa dirumuskan. Karena kasih karunia. Dan banyak keputusan lainnya, saudara. Banyak keputusan lainnya. Hanya karena Anda ditawari gaji yang lebih besar daripada gaji Anda sekarang. Itu masuk kategori yang ketiga, pintu yang terbuka seolah-olah ini tanda dari Tuhan. Wah, gaji yang lebih besar sudah pastilah dari Tuhan. Oh ya? Cek dulu. Jabatan yang lebih tinggi sudah pasti ini dari Tuhan. Karena Tuhan mau aku terus naik dan tidak turun. Benar nggak? Intinya adalah saya tidak bisa ngomong ini secara konkret karena harus dialami pribadi lepas pribadi. Tidak ada rumusnya. Anda akan tahu ketika hal itu terjadi dalam hidup Anda. Itu saja yang saya mau sampaikan. Dan setiap orang percaya diberikan kemampuan untuk dituntun oleh Roh Kudus. Klik. Kemampuan ini harus dikembangkan. Dan Anda harus menjadi orang yang peka. Tuhan bisa pakai tanda eksternal. Tuhan bisa pakai suara-suara orang di sekitar kehidupan Anda. Supaya apa? Tujuannya supaya Anda tidak mengalami badai yang seharusnya bisa dihindari. Banyak orang mengalami badai dalam hidup mereka yang seharusnya bisa dihindari hanya karena tidak punya kemampuan untuk menanti-nantikan Tuhan. Maunya sekarang, harus sekarang. Kemarin kalau bisa, kenapa engkau belum lakukan? Hari ini aku tanya, harusnya 2 hari yang lalu Anda sudah lakukan. Kalau Anda model seperti itu, tinggal tunggu masuk ke badai yang seharusnya Anda tidak harus lewati. Karena itu di tengah dunia yang sibuk dan bising, marilah kita belajar untuk menenangkan diri. Bersaat teduh. Datang ke gereja. Ini termasuk saat teduh Anda. Tapi jangan tidur. Dengar firman Tuhan. Karena tidak semua perkataan itu direncanakan. Dan terkadang ada perkataan-perkataan yang keluar. Yang berguna bagi seseorang. Yang tidak pernah direncanakan oleh pengkhotbah itu. Dan kita tidak pernah tahu. Kita harus belajar, melatih diri, mengembangkan kemampuan untuk bisa mendengar suara Roh Kudus. Klik yang ketiga.
Perwira yang ketiga adalah perwira yang menangkap Paulus. Nanti Anda baca kisahnya dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-22, ayat yang ke-25 sampai 29. Intinya, Paulus karena dia terlalu berani mengabarkan Injil, ditangkap dan hendak disesah, hendak disiksa. Dia sudah diikat, pasrah, tinggal dipukulin, didera, dan lain sebagainya. Tapi kemudian keluar pernyataan dan pertanyaan dari mulutnya Paulus. Dia bilang, apakah engkau akan menghukum seorang warga negara Rom sebelum diadili? Karena hukum Romawi, kita tidak boleh menghukum siapapun tanpa melalui pengadilan. Jadi perwira yang menangkap dan hendak menyiksa Paulus ini, kalau dia sampai menyiksa Paulus tanpa pengadilan, perwira ini bisa dipecat. Dia bisa kena masalah kalau dia bandel. Akhirnya dia dengar pernyataan daripada Paulus. Di sini kita belajar bahwa Paulus tidak ragu untuk menyatakan haknya sebagai warga negara Rom tanpa bertentangan dengan prinsip kekristenan. Seringkali kan kita takut memakai hak kita sebagai warga negara karena kita merasa kehidupan sebagai warga negara, kehidupan dalam dunia politik itu harus dipisahkan dengan Alkitab. Itu seringkali bertentangan dengan Alkitab. Jadi kalau istilahnya kalau kita ditempeleng orang pun kita harus terima begitu saja. Kita tidak perlu menuntut orang itu ke pengadilan. Kita tidak perlu memproses orang itu ke polisi. Karena apa? Karena kita seorang Kristen yang baik. Berdasarkan contohnya Paulus, Anda salah dan Anda bodoh. Kalau Anda ditempeleng orang, Anda harus lapor polisi. Itu hak Anda sebagai warga negara. Dan itu bukan berarti Anda tidak punya kasih. Mengerti maksudnya kan? Rumah Anda dipatok padahal Anda punya izin. Diklaim orang. Anda berhak untuk melawan. Anda tidak berhak, Anda tidak hanya diam, ya sudahlah. Kan sebagai orang Kristen kita harus mengasihi musuh kita. Itu Anda bodoh. Lawan. Dan itu tidak bertentangan dengan kekristenan. Rumah Anda dirampok. Udahlah, nggak usah lapor polisi lah. Itu Anda bodoh. Anda harus pakai hak Anda sebagai warga negara. Klik. Ini pelajarannya bagi Anda dan saya. Menggunakan hak sebagai warga negara bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan kekristenan. Kecuali Roh Kudus berkata lain. Kalau memang Roh Kudus kasih tahu Anda, orang yang menempeleng Anda, ya udahlah, nggak usah dilaporin ke polisi lah. Silahkan. Tapi kalau Anda tidak punya kesaksian roh, Anda ditempeleng orang, laporin polisi. Visum dulu sebelum lapor polisi ya. Seringkali dunia menyalahartikan perintah Yesus. Matius 5 ayat 39 dikatakan di sana, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Konteksnya adalah penghinaan. Kalau Anda dihina dengan kata-kata, ya sudahlah. Terima saja dengan legowo.
Yesus tidak sedang berbicara tentang Anda disakiti secara fisik. Kalau Anda disakiti secara fisik, bukan berarti Anda membalas. Bukan itu poinnya. Anda lapor ke pihak yang berwenang sebagai hak Anda sebagai warga negara Indonesia. Itu maksudnya. Yesus ngomong, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Dalam kisah, dalam Yohanes 18 ayat 22, Yesus ditampar. Dia kasih nggak pipi yang satu lagi? Tidak. Dia lawan orang yang menampar dia. Dia bilang, kalau aku ngomong salah, ngomong aja aku salah. Tapi kalau aku ngomong benar, kenapa engkau menampar aku? Dia tantangin orang yang menampar dia. Bertentangan dong dengan perintahnya Yesus. Bahwa kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Seringkali orang Kristen ini bodoh. Mohon maaf. Disakiti orang secara fisik. Diam aja, pasrah. Merasa kalau dia melaporkan ke seseorang, dia memproses secara hukum, itu seolah-olah dia tidak ada kasih di dalamnya. Oh, tidak demikian. Mohon maaf, jadi orang Kristen harus berhikmat. Jangan bodoh. Anda harus tahu hak Anda sebagai warga negara dan terapkan hak Anda sebagai warga negara. Haleluya. Anda mengalami larangan ibadah, padahal Anda tahu ini berizin. Lawan. Jangan pasrah. Kondisi negara lagi perang nih. Anda diserang oleh penjajah. Ngelawan nggak? Oh, karena aku seorang Kristen yang penuh kasih. Oh, selamat datang penjajah. Itu namanya bodoh. Anak Anda sudah ditodong pistol mau ditembak nih. Ya udah tembak aja deh. Itu Anda bodoh. Kalau bisa dia yang mau nembak mati duluan. Haleluya. Ini penting, saudara. Anda harus tahu hak Anda sebagai warga negara. Bukan berarti terus sembarangan Anda juga. Ditempeleng orang, Anda balas tempeleng. Ya, Anda cari masalah. Pakai jalur yang benar. Tanah Anda diklaim orang. Cari proses hukum yang benar. Pendekatan sama orang yang klaim. Ngomong baik-baik. Tapi jangan, ya sudahlah, pasrah. Kan Tuhan tahu. Nanti Tuhan juga bisa memberkati kita dengan cara yang lain. Itu Anda bodoh. Memang benar sih Tuhan bisa memberkati Anda dengan cara yang lain. Tapi Anda bodoh, itu intinya. Pakai hak Anda. Haleluya. Jangan suka kadang-kadang orang Kristen ini terlalu polos. Perintahnya Yesus itu diterima mentah-mentah tanpa mengerti konteksnya. Istri dipukuli suami, lapor polisi. Benar nggak? Nggak semua setuju. Kalau nggak mau lapor polisi ya, mohon maaf. Nikmatilah dipukuli suamimu. Anda tidak memakai hak Anda sebagai warga negara. Oh, kita kan harus mengasihi sesama kita. Musuh kita aja kita harus kasih, apalagi suami kita sendiri. Itu kebablasan namanya. Kebablasan.
Memang tidak boleh menceraikan. Tidak boleh menceraikan. Zaman sekarang bukan cuma istri yang dipukulin, suami juga bisa berpotensi dipukulin. Loh, kalau saya ngomong jujur, saya punya kesaksian. Saya nggak perlu ngomong siapa. Suaminya yang dipukulin sama istri. Memanglah emansipasi wanita itu luar biasa. Dah, kelamaan, tinggal 5 menit. Klik. Perwira yang keempat adalah perwira pada penyaliban Yesus. Matius 27 ayat 54. Yang pada akhirnya dia berkata di hadapan Yesus, sungguh dia adalah anak Allah. Awalnya nggak seperti itu. Jadi perwira ini selama proses Yesus disiksa sampai Yesus memikul salib naik ke bukit Golgota sampai dia disalibkan selama 6 jam dia tergantung di sana, perwira ini mengamati Yesus. Dia memperhatikan setiap perkataan, setiap perilaku Yesus. Dia mengamati interaksi Yesus dengan orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang memusuhi dia, orang-orang yang mengejek dia. Dia melihat bagaimana Yesus di detik-detik terakhir kehidupannya di muka bumi ini. Bagaimana dia sangat peduli kepada keluarganya. Dia serahkan ibunya kepada Yohanes. Dan Yohanes dikatakan kepada ibunya, "Ibu, ini adalah anakmu." Yesus masih mempedulikan keluarganya. Di detik terakhir hidupnya. Dia melihat bagaimana hati nurani Pilatus. Yang selama ini kalau mau menghukum orang, dengan santainya dia menjatuhkan vonis. Tapi ketika Yesus yang berdiri di hadapannya, hati nuraninya terusik. Dia tidak bisa membuat keputusan sampai dia mencuci tangannya. Tanda aku tidak ikut-ikutan dalam masalah ini. Dan pada akhirnya perwira ini menyadari semua ini. Dan dia berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Apa pelajarannya bagi Anda dan saya? Coba diklik. Pelajarannya bagi Anda dan saya adalah 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal. Dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Pelajarannya bagi kita adalah orang-orang di sekitar kehidupan kita mengamati dan membaca hidup kita. Bisa jadi hidup kita adalah satu-satunya Alkitab yang pernah mereka baca seumur hidup mereka. Bagaimana kita memperlakukan musuh-musuh kita. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang menghina kita. Dunia melihat, dinding berbicara. Bagaimana kita memperlakukan keluarga kita, anak-anak kita, teman kita, gereja Tuhan. Bukan hanya ketika Anda menjadi pemimpin, semua mata melotot Anda, tidak. Setiap hari Minggu, setiap hari kehidupan Anda, ada yang mengamati, ada yang membaca. Setiap hari Minggu Anda datang terlambat ke gereja, orang membaca hidup Anda. Kalau dia sih jangan harap datang on time. Orang membaca hidup Anda. Baik atau buruk, tergantung Anda sendiri. Bukan berarti, kenapa ya semua orang suka menghakimi? Karena Anda tidak bisa jaga diri. Seringkali kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita persalahkan orang yang menilai hidup kita.
Padahal kita tidak bisa mengendalikan omongan orang. Itu mulutnya dia. Itu penilaiannya dia. Andalah yang harus bisa menguasai diri Anda sendiri. Bagaimana ya supaya aku nggak diomongin orang ya? Memang kita tidak sempurna dan terbatas kemampuan kita untuk melindungi diri. Tapi bukan berarti terus kita ya udahlah, suka-suka gua dong, datang ke gereja terlambat. Ya kalau Anda sudah ngomong suka-suka gua, ya udah kalau gitu Anda harus juga hidup dengan prinsip suka-suka orang juga dong menghakimi. Enak aja. Masa Anda mau menghakimi orang lain, Anda tidak mau dihakimi? Mau menang sendiri itu namanya. Haleluya. Saya kok jadi marah-marah gini mendekati makan siang. Klik, terakhir. Yang kelima, perwira yang saleh. Anda tahu siapa perwira yang saleh? Pasti Anda kenal. Namanya Cornelius. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Pelajarannya ini mudah dijelaskan. Tadi saya sudah singgung juga di awal. Klik. Pelajarannya adalah Cornelius takut akan Allah, tapi belum diselamatkan. Yang kedua, Cornelius senantiasa berdoa, tapi belum diselamatkan. Yang ketiga, Cornelius memberi banyak sedekah, tapi belum diselamatkan. Klik, pelajarannya adalah klik, keselamatan bukanlah hasil usaha kita. Hanya karena Anda senantiasa berdoa, hanya karena Anda hidup takut akan Allah, hanya karena Anda suka memberi sedekah, bukan berarti Anda sudah selamat. Karena keselamatan bukan berdasarkan semua itu, melainkan karena kita percaya pada pengorbanan Kristus ganti kita. Dan kita menerima keselamatan itu melalui pemberitaan Injil. Cornelius dan seisi rumahnya baru diselamatkan ketika mereka dikhotbahi Injil dan mereka menerima, mereka percaya kepada Yesus. Baru mereka selamat. Sebelumnya apa yang dilakukan Cornelius semuanya baik. Bagus semuanya. Dan harus terus dilakukan bahkan oleh orang-orang yang sudah hidup di dalam keselamatan. Karena itu adalah buah-buah keselamatan. Hidup takut akan Allah, suka memberi, senantiasa berdoa. Itu tanda orang yang diselamatkan. Tapi nggak bisa dibalik. Hanya karena Anda lakukan semua tadi, berarti Anda diselamatkan, belum tentu. Anda hidup di garasi, bukan berarti Anda mobil. Benar nggak? Hanya karena Anda setiap minggu ada di gereja, bukan berarti Anda orang Kristen. Itu aja, segampang itu. Jadi keselamatan